Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Pada pembelajaran hari ini yaitu masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada pembelajaran kedua. Dengan muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 serta muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajar untuk hari ini. Perubahan wujud benda akibat kalor. Seperti yang kita tahu, dengan adanya kalor, maka suatu benda dapat berubah wujudnya. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Perhatikan gambar berikut. Air panas dan air dingin, apabila dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Inilah yang disebut dengan suhu campuran. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Kalor dapat mengubah suhu benda karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perubahan wujud benda juga dapat kembali ke wujud asalnya. Inilah yang disebut dengan perubahan fisika. Misalkan, jika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air tersebut akan berubah bentuk menjadi padat menjadi es batu. Setelah dibiarkan dalam waktu yang lama, es batu ini akan kembali menjadi cair kembali karena mengalami proses mencair. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Contoh peristiwa penguapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu munculnya uap air saat merebus air, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah sinar matahari, minyak kayu putih yang dibiarkan dalam botol yang terbuka, dan bensin dibiarkan di tempat yang terbuka dalam waktu yang lama. Sama halnya ketika zat padat, zat cair, dan gas, maka partikel-partikelnya dapat bergerak ketika menerima kalor. Begitupun dengan gerakan tari. Gerakan tari adalah gerakan indah dalam tubuh manusia. Ada 3 bentuk karya tari, yaitu tari tunggal adalah tari yang dimainkan atau ditampilkan oleh seseorang, hanya berjumlah 1. Tari berpasangan adalah suatu tarian yang ditampilkan secara berpasangan, laki-laki, perempuan. Dan tari kelompok adalah tari yang ditampilkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Untuk memperindah gerakan tari, maka perlu adanya pola lantai. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Berikut macam-macam pola lantai. Pola lantai terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi berbentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Misalnya adalah tari Yosepan dari Papua. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping, misalnya tari saman dari Aceh. Pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran, misalnya tari Rejang Dewa dari Bali. Pola lantai yang keempat adalah pola lantai diagonal atau garis miring, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Bedoyo Ketawang. Beberapa tari juga memiliki tema atau cerita tentang kepahlawanan. Misalnya adalah tari Kancet dari Kalimantan. Tari ini ditampilkan dengan menggunakan pola lantai lurus ke samping. Tari Cekalele dari Maluku juga menggunakan tema kepahlawanan dengan menggunakan pola lantai melingkar. Serta tari Jaran Kepang yang berasal dari daerah Jawa mengisahkan tentang rakyat yang berperang untuk merebut kekuasaan dengan berkuda. Di sini penari menggunakan properti berupa kuda kepang.
Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Senantiasa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai berjumpa pada pertemuan kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.